Ampun ya Pak ya, Yoyo minta maaf. Yoyo minta maaf, maafin Yoyo dong Pak. Kan kata Ibu kan kalau orang udah minta maaf kan harus dimaafin ya Bu ya. Iya, tapi untuk orang yang bagaimana dulu. Tidak akan ada maaf dari Bapak untuk anak lemot seperti kamu. Dengar ya anak bodoh, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Kamu akan menghabiskan sisa malam ini dengan lebah-lebah yang bergelantungan di atas pohon itu. Lebah-lebah itu akan menyengat sekujur tubuh kamu. Pak, saya mohon, jangan Pak. Pak, jangan. Sana. Ya Allah, sarangnya lepas Pak. Pak, tolong Pak, saya mohon lepaskan Yoyo Pak. Bu jangan tinggalin Yoyo ya, takut digigit sama Hentikan. lebah. Nanti kamu harus pulang. Ibu. Kamu pulang nggak? Apa kamu tidak akan pernah bisa melihat anak kamu ini lagi? Saya akan mengusir dia dari kampung keramat ini. Hah? Ayo cepat pulang. Pulang kamu. Ayo. Biar habis tubuh kubur kamu. Biar digigit habis kamu. Sini. Bu, jangan tinggalin Yoyo. Yoyo takut. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Hanya itu yang bisa kupanjatkan padamu, ya Allah. Aku sudah kehabisan kata. Aku malu, ya Allah. Hampir setiap hari aku datang padamu hanya untuk meminta. Tolonglah, ya Allah. Tolong, ya Allah. Lindungi anakku dari siksa dan mara bahaya. Bintang-bintang di langit. Maaf ya kalau Yoyo ngomongnya cuma dari sini aja. Soalnya kan Yoyo nggak bisa naik ke atas genteng. Yoyo kan lagi diikat di pohon sama bapak. Bintang-bintang di langit. Hari ini Yoyo lagi sedih. Sedih sekali. Masa Yoyo dimarahin sama bapak lagi. Katanya
Yoyo udah bikin Papa menderita. Bintang-bintang di langit, kenapa sih ya kok Yoyo nakal sekali? Kenapa sih kok Yoyo nggak bisa bikin Bapak senang? Bintang-bintang di langit, Yoyo kan malu udah bikin Bapak marah-marah terus. Terus Yoyo juga udah bikin Ibu nangis terus. Bintang-bintang di langit, Yoyo pengen deh bayan sama Bapak. Supaya Bapak nggak marah-marah lagi. Tolong sampein ya, bintang-bintang di langit sama Bapak. Yoyo sayang sekali sama Bapak. Pembunuhan kejam berkeliaran, Bang. Wah, bener nih. Ditemukan sosok mayat di kuburan. Diduga setelah dibunuh, mayat langsung dikubur. Dari TKP terungkap bahwa pembunuhnya diperkirakan ada 2 orang. Masya Allah. Benar-benar kejam ya, Bang. Dunia makin edan. Udah dibunuh, dipendam lagi. Ya, emang sekarang zamannya udah gila. Nyawa orang udah nggak berharga. Jangankan pembunuhan. Nah, kemarin yang naruhin bom di kedutaan Australia, itu kan orang nggak beriman, nggak punya otak. Gua punya mau orang-orang kayak begitu tuh dimasukin ke dalam neraka jahanam. Benar, Bang. Tinem juga setuju, Bang. Non Diva kenapa? Aduh, Abang makanya sih kalau baca berita yang serem-serem jangan keras-keras. Bang Jaja kan cuma sekedar ngingetin Non Diva. Kalau kemana-mana makanya ajak Jaja, jangan sendirian, mesti hati-hati. Penjahat berkeliaran di mana-mana. Udah. Tolong beresin. Ayo cepetan. Ayo cepetan, Bang. Sandy, Diva, San, lo harus ke rumah gue sekarang juga. Penting. Gue mau ngomong sama lo. Oke? Kamu tidak boleh keluar sebelum saya izinkan. Nanti anak itu jadi besar kepala. Dan ingat, jangan coba-coba membantah. Ngerti? Tolonglah, Pak. Sekali ini saja. Ini sudah pagi. Aku harus melihat Yoyo. Bagaimana kalau sampai lebah-lebah itu menyengat dia, Pak? Biarkan saja. Anak kamu itu punya cadangan nyawa. Buktinya sampai sekarang dia belum mati-mati. Anak itu bukan anak kita, Lasri. Anak jin. Astagfirullahaladzim. Aku sudah kehabisan kata untuk menjelaskan padamu, Pak. Yoyo itu adalah anak kita. Darah daging kita. Kita harus menjaganya, Pak. Lasri. Selemot itu sudah dewasa. Sudah besar. Harusnya sekarang dia yang melindungi dan menjaga kita. Tugas kita sebagai orang tua sudah selesai, Lasri. Tapi kenyataannya apa? Dia masih saja jadi benalu di rumah ini. Dan dia itu jadi kutukan buat hidup kita. Lasri. Berani kamu melangkahi pintu ini, jangan harap kamu bisa masuk lagi. Kita ini kan udah sepakat. Kamu itu nggak usah ngebahas soal Yoyo lagi. Yoyo itu udah mati. Tapi nggak bisa, Sen. Aku merasa berdosa. Aku bisa jadi gila. Sekarang aku merasa aku seperti seorang penjahat. Kamu ini bukan seorang penjahat. Sama seperti aku bukan seorang penjahat. Ini kan di luar rencana kita. Ini kecelakaan. Aku tahu ini kecelakaan. Tapi kan tetap kita harus bertanggung jawab, kan? Bagaimana kalau orang tuanya mencari Yoyo? Mereka kan akan jadi bingung. Mereka tuh orang yang nggak punya salah apa-apa. Kamu aja udah dibuat susah sama dia. Aku aja jadi kayak begini.
Anggap aja ini suatu kesalahan yang harus dia bayar. Kamu tuh gila ya? Kamu itu masih tega ngomong seperti itu sama orang yang sudah kamu bunuh. Gila kamu. Gak bisa, Sen. Aku harus berbuat sesuatu. Maksud kamu apa? Aku akan datang ke kuburannya Yoyo dan aku akan terus terang sama orang tuanya. Kamu udah gila apa ya? Hah? Kalau kamu sampai ngelakuin seperti itu, kamu akan tanggung akibatnya sendiri. Tica, ayo dong cepetan. Kita harus nemuin Yoyo nih. Ayo cepetan. Ayo. Aku tunggu. Karela itu Yoyo. Ya Allah. Ya ampun, ikan. Ya Allah. Yoyo kenapa bisa kayak begini? Siapa yang bikin kayak begini, Yo? Ngomong sama Lela, ini udah biadab namanya. Biadab. Aduh. Yo kok bisa hancur kayak begini sih, Yo? Yo, bilang sama Tante Cil, siapa yang jahatin Yoyo? Penjahat mana yang jahatin Yoyo? Biar hancur sekalian. Penjahat. Iya, Yo. Siapa yang tega nyakitin lo kayak gini, Yo? Namanya orang sadis, Yo. Sadis. Iya. Sadis, kejam, penjahat, biadab. Cuma itu yang pantas dijulukin untuk orang yang udah bikin Yoyo seperti ini. Enggak, Bapak Yoyo bukan penjahat. Bapak Yoyo nggak sadis. Bapak Yoyo nggak biadab. Bapak Yoyo bukan penjahat. Astagfirullahaladzim. Jadi yang bikin Yoyo seperti ini, Bapak Yoyo sendiri, Yo. Enggak, sebenarnya kan Bapak Yoyo sayang sama Yoyo. Bapak Yoyo merhatiin Yoyo, cuman Yoyonya aja yang nakal. Yoyonya aja yang salah. Yoyo yang salah. Tapi ini udah nggak bisa didiemin lagi, Yo. Lela harus ngomong sama Pak De. Pak De udah keterlaluan. Ini bukan cara yang benar untuk menghukum anak. Ini udah benar-benar kelewatan. Jangan, Kak Lela, jangan. Nanti kalau Bapak Yoyo tahu, Bapak Yoyo bisa marah. Terus kalau Bapak Yoyo marah, nanti Yoyo dipukul lagi. Terus kalau Yoyo dipukul lagi kan Ibu Yoyo sedih. Ibu Yoyo nanti nangis lagi. Yoyo nggak mau Ibu Yoyo sedih sama nangis. Subhanallah. Kamu baik sekali, Yo. Demi ibu kamu rela berkorban. Walaupun sebenarnya Lela tahu kalau kamu menderita kan, Yo? Iya kan? Yo, jadi ini semua ulahnya Pak De kumis gede. Biarin Tinco doain semoga Pak De ketabrak kereta biar mayatnya main jret. Jangan dong, itu kan Bapak Yoyo. Kalau Yoyo sayang sama Bapak. Udah yuk. Oh Yoyo pulang. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kali ini kita nggak boleh sampai gagal. Oke, Bos. Kita harus ngebongkar tuh kuburan. Malam ini juga harta karun itu harus kita ludesin sampai ke akar-akarnya kalau perlu. Tapi lo ingat, kita bergerak tunggu sampai keadaan kita aman. Oke? Serius lo? Beres, Bos. Oh my God. Please. Aduh. Please, gue harus berani. Gue harus berani. Gue harus bisa menghapus semua rasa bersalah gue. Gue harus berani. Bos. Apaan? Sini, Bos. Liatin tuh, Bos. Itu cewek apa-apaan tuh? Mana? Itu tuh. Ini kesempatan emas buat kita. Loh. Kok kuburnya
kosong. Cepat, mau kemana? Pretelin cepat. Rampok! Diam. Ya cuma lu teriak-teriak, nggak ada yang nolongin lu. Mau cepet. Yuk, kenapa sih berhenti? Iya, yuk, kenapa berhenti, yuk? Yo. Yoyo kenapa? Kak Diva. Kak Diva. Iya deh yuk. Ayo, yuk. Pokoknya lu ntar gua jantung lu. Gua matiin lu. Percuma lu teriak keras-keras. Nggak ada yang nolongin lu. Mana sih? Yuk. Gua berubah pikiran. Udah, mayatnya jangan dikubur hidup-hidup. Kita buang aja di laut. Biar mayatnya nanti dimakan sama ikan hiu. Biar kita aman, supaya kita nggak kecium. Udah, bawa, cepetan. Saya mohon jangan bunuh saya. Boleh ambil apa aja deh. Mobil, handphone, dompet, semuanya boleh ambil. Asal jangan bunuh saya. Enggak, itu udah telat. Bentar aja lu jadi makanan ikan hiu. Tolong! Udah bawa. Pak? Bapak kok belum makan? Bapak dari mana? Dari warung, beli makanan. Loh, kenapa dengan masakanku? Udah enak. Atau mungkin sudah dingin. Biar aku hangatkan sebentar. Tidak perlu. Saya malas makan masakan istri yang kerjanya cuma menentang omongan suami. Menentang apa maksud Bapak? Pikir saya sendiri. Saya sudah capek, Lasri. Capek. Muak saya, muak dengan keadaan ini. Bapak sudah muak sama aku. Kalau kamu pintar, seharusnya kamu tidak bertanya seperti itu. Siapa yang tidak muak menghadapi istri yang kerjanya cuma memikirkan anak, dan anak. Bahkan kamu rela membela selemot itu daripada suami kamu sendiri. Kalau bukan aku, siapa yang memikirkan anak kita, Pak? Gampang. Banyak cara lain yang akan kita lakukan untuk terbebas dari selemot itu. Kirim saja dia ke penjara anak nakal. Biarkan saja orang-orang di sana yang mengurus dia. Untuk apa kamu repot-repot? Astagfirullahaladzim. Itu bukan jalan keluar, Pak. Itu tindakan yang sangat kejam. Kalau saya, kamu anggap kejam. Tapi kalau selemot itu selalu baik di mata kamu, hah? Kenapa? Nangis lagi. Dasar perempuan cengeng kamu. Aku menangis. Aku menangis karena Bapak memaksa aku membuat pilihan. Pilihan yang tidak mungkin aku lakukan. Bapak dan Yoyo adalah orang-orang yang sangat aku sayangi. Cukup! Tutup mulut kamu. Saya tidak mau bicara lagi sama kamu soal selemot itu. Saya sudah capek, Lasri. Muak! Capek saya! Siapa sih, Yo? Yo, jangan aneh-aneh deh. Di kampung kita nggak ada yang namanya Kak Diva, Yo. Yoyo kenal. Orangnya galak. Tapi cantik kayak Kak Viola. Yoyo halusinasi aja kali. Jadinya berhayal yang enggak deh. Emangnya nggak ada perempuan lain, Yo, di kampung ini? Kak Lela ngiri sama Kak Diva. Pakai tas ransel pergi berburu. Lela kesel berarti cemburu. Ya cuma lu teriak-teriak, nggak ada yang nolongin lo. Aduh! Udah cepet. Tolong! Tolong! Rampok! Tolong! Kak Diva. Yoyo! Cepetan! Bang! Silat! Lepasin gua! Udah. Mana kunci mobil lu? Cepetan, mana? Kalau nggak lu gua hajar lu ya. Mana? Gak ada! Kelamaan lu ya. Mana? Gua hajar lu ya. Ini dia nih. Udah cepet. Bawa masuk. Anak-anak, kita lapor polisi cepet. Kak Ipul kok jahat sama orang sih?
Yoyo kan masih hidup. Lemot, lu ngapain di sini lu? Minggir gak lu? Kalau nggak gue tabrak lu ya. Gak apa-apa kalau mau ditabrak. Yoyo nggak takut. Orang kata Ibu Yoyo kan, kalau kita benar kan pasti dilindungi sama Allah. Tabrak aja. Oh, lu mau coba-coba sama gue tabrak lu. Yoyo jangan di sini, Yo. Nanti Yoyo ketabrak. Kamu nggak perlu ngorbanin nyawa kamu untuk orang. Tinju udah ngelapor sama polisi, biar polisi yang nangkep Ipul. Udah, ayo kita pergi. Ibu! Tangkap, Pak. Ya Pak, tangkap aja tuh. Ampun Pak, enggak Pak, jangan tangkap saya Pak. Nah, ini cuma bohong-bohong Pak. Awas lu. Ampun Pak. Tangkap aja. Tangkap Ipul bohong. Awas lu Lemot. Kalau gue udah keluar dari penjara, gue matiin lu ya. Awas lu ya. Mati lu sama gue lu. Kak Diva nggak apa-apa. Yoyo. Gue nggak tahu apakah lo hantu atau bukan. Ternyata kamu masih hidup. Ternyata kamu masih hidup. Masih hidup. Dasar hantu brengsek. Kamu tuh seperti mimpi buruk bagi aku, tahu nggak? Menyebalkan. Oh, itu yang namanya Diva, Yo. Yoyo kenal di mana? Sombong sekali. Udah ditolongin, malah ngatain Yoyo hantu. Nggak apa-apa. Kalau apa namanya itu kalau orang sombong sama kita nggak apa-apa. Yang penting kan kita nolongnya ikhlas tanpa pamrih. Yoyo. Ayo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Si Lemot masih hidup. Gue juga shock, tau nggak? Gue tuh sampai marah karena si Lemot udah bikin gue trauma karena gue pikir dia tuh udah mati. Ternyata dia masih hidup, Sen. Dia masih bernafas, masih sehat. Bahkan dia sok jadi pahlawan buat nyelamatin gue. Sialan. Itu orang manusia apa siluman sih? Nyawanya gitu banyak. Parat. Terus gimana dong, Sen? Sekarang kita berdua harus ngapain? Bagaimana kalau si Lemot itu sampai lapor polisi? Gue nggak mau dong, Sen, di penjara buat hal yang sama sekali nggak gue lakukan. Nggak bakal. Ini nggak bakal terjadi. Gue jamin itu. Kamu tenang aja. Kok lo yakin? Soalnya sekarang gue nggak kasih kesempatan dia untuk hidup. No. Sen, please, jangan. Untuk yang kedua kalinya, lo jangan bertindak gila ya. Jangan bunuh dia lagi. Please, gue mohon, please. Kenapa emangnya? Hah? Harusnya dari kemarin waktu itu tuh gue udah tusuk dia pakai pisau. Gara-gara kamu ngelarang sih. Ini kan akibatnya. Yoyo hidup, kita kebingungan. Gue harus ngelakuin sesuatu. Sandy. Apaan sih? Aduh, kamu jangan begitu dong, San. Kalau kamu sekarang ngebunuh si Yoyo, kamu nanti akan jadi penjahat beneran loh. Kita bukan jadi penjahat aja. Bisa-bisa jadi narapidana.
Makanya itu kita harus bertindak cepet-cepet. Bertindak apa? Ya bertindak untuk ngebungkam mulut si itu. Tahu? Sandy, please Sen, berhenti Sen. Tolong dengerin gue. Sandy! Sandy! Bapak nggak pakai sepatu, pasti karena sepatunya kotor. Ayo mau cuciin biar bersih. Terus bapak seneng. Kok sepatunya ada nodanya? Gimana cara ngilanginnya ya? Kalau ibu nyuci baju, kalau luntur pasti pakai pemutih. Tapi ini kan nggak luntur. Ini kan cuma ada nodanya. Daripada salah ya, mau nanya ibu aja. Bu, ibu, kalau Yoyo mau bersihin noda pakai pemutih ya? Bisa, Nak, tapi hati-hati ya, jangan sampai kena tanganmu. Iya, Bu. Kalau pakai tangan panas. Ya pakai apa ya? Pakai plastik aja. Ya, mau bersihin sepatu supaya bapak seneng. Terus Yoyo dibilang Yoyo anak rajin. Kok sepatunya jadi belang-belang? Lasri, sepatu cat saya mana? Saya mau pakai. Sepatu cats Bapak, kan biasanya sepatu Bapak ada di sini, Pak. Yo, kamu lihat sepatu Bapak, Nak? Ibu nyariin sepatu buat bapak. Aduh, Yoyo harus gimana nih? Tolong carikan ya, mau dipakai sama Bapak. Bu, sepatunya sama Yoyo. Tapi sepatunya warnanya jadi belang-belang. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Lasri? Ada apa dengan sepatu itu? Loh, apa-apaan ini? Kenapa sepatu bapak jadi belang-belang begini? Kamu apakan? Pak, kan gini. Apa namanya? Sepatu bapak kan ada nodanya. Terus Yoyo bersihin pakai pemutih aja. Sepatunya malah jadi putih. Kurang ajar kamu. Berani sekali kamu mencuci sepatu bapak tanpa izin. Sekarang lihat, sepatu bapak jadi rusak. Bagaimana bapak mau ke kantor? Semuanya hancur gara-gara kamu. Pak, jangan emosi, Pak. Ini kan kecelakaan. Bukan! Ini bukan kecelakaan, tapi dia sengaja. Dia memang senang melihat bapak marah. Hei, Dongok! Sini kamu. Sini! Ampun, Pak. Maafin Yoyo. Kamu harus belajar tanggung jawab. Ayo, sini kamu. Ampun. Sini! Ampun, sini! Sini! Ampun, Pak. Yoyo jangan disiram, Pak. Gak ada ampun-ampunan. Kamu harus bertanggung jawab. Ayo, duduk! Ampun, Pak. Jangan, Pak. Pak, udah. Nih! Nih! Pak. Yoyo minta maaf. Bikin susah terus. Sudah, Pak. Kasihan Yoyo. Biarkan saja. Biarkan. Daripada dia terus-terusan bikin susah kita. Lebih baik dia nggak ada sekalian. Nih, kamu rasakan nih. Anak bandel.
Bodoh! Sudah lemot! Kurang ajar lagi kau! Nah, sabar ya. Bapakmu tidak bermaksud menyakiti kamu. Dia hanya tidak bisa menahan emosinya. Gak apa-apa, Bu. Yang salah kok. Ya kan udah ngerusakin sepatunya Bapak. Ya janji ya nggak mau lancang lagi. Ya nggak mau bikin Ibu sedih, Pak. Ibu nangis lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Jaja! Siap, Noni. Apaan lo siap-siap? Lo kan tahu, seharusnya lo tuh standby di pintu gerbang ini. Siap, laksanakan. Laksanakan. Banget sih, lo ngapain bengong? Cepet bukain pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta sedekahnya, Mbak. Dari pagi saya belum makan. Gila banget. Di mana-mana pengemis. Baru gue mendarat di Indonesia, langsung ketemu pengemis. Sekarang di pintu gerbang rumah gue juga ada pengemis. Gila di negara. Gimana mau maju kalau semua orang minta-minta? Ya, Noni, nama juga negara berkembang, Non. Ibarat kata anak yang baru bisa jalan. Jadi pemimpin belum bisa memperhatikan ekonomi rakyatnya. Tiba anak kecil kasih aja seceng, pasti dia girang, Non. Seceng? Berapa tuh seceng? 1000. Dengerin ya, duit 1000 perak itu juga namanya duit. Dicari pakai keringat, bukannya diminta-minta. Lo pikir duit bisa mungut? Dari langit jatuh kayak hujan gitu? Udah bukain pintu. Dek, pergi ya. Siap, kita beri hormat kepada Noni Company. Diam lo, berisik banget sih. Nggak lucu tau nggak? Lucu juga nggak dapat bonus. Kok masih di sini? Dek, kalau mau ngemis jangan di sini ya, di rumah sebelah aja. Kok mogok mendadak sih? Hah? Bannya gembos. Kalau gembos satu sih nggak apa-apa nih kok. Semuanya gembos. Kok jadi takut sendiri ya? Ja! Temenin gue, Ja. Siap, Non. Ada apa sih, Non? Gue nggak enak nih perasaannya. Ya, siang-siang begini ketakutan. Tunggu. Tadi anak kecil yang pakai baju putih yang pengemis, kemana? Kok ngilang cepet banget? Tahu. Lagian si Non siang-siang pakai ketakutan begituan. Udah lu diem aja, diem. Lo urusin nih mobil ya. Bannya gembos, mobilnya mogok. Gua nggak tahu lo apain, pokoknya lo urusin. Cepetan. Buset. Giliran susah kita. Noni. Dasar company dah. Elmot, Kak Sandi. lu masih kenal gue juga?
Pikirin gue lu udah mampus. Mas Andi pengen Yoyo mati sih, emang salah Yoyo apa sih? Lu udah terlalu banyak ikut campur urusan gue, tau gak lu? Gue gak akan tinggal diem. Hah? Mulai sekarang, gue jadi pengganggu selama hidup lu, tau? Sebelum bener-bener lu tersingkir. Ingat. Kok Yoyo dipegangin sih? Banyak tanya lu. Sekarang gue tahu titik kelemahan lu. Hah? Tangan lu dipegang, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak punya kekuatan. Kok perlu tangan lu gue potong, hah? Mata lu gue congkel, sekalian buta aja, hah? Tapi nggak sekarang. Gue mau nyiksa lu dulu sampai puas gue, tahu lu, hah? Ditendang sih, itu kan cateringnya Ibu Yoyo. Tuh kan makanannya pada jatuh. Kata Ibu Yoyo kan kalau tendang makanan kan bisa dosa. Kata dia. Emangnya kenapa lu? Hah? Lu gak suka? Hah? Ingat ya, ini baru pertama kali. Peringatan pertama. Belum yang kedua lu harus hadepin. Hah? Ayo. Yuk. Nangis. Kamu kenapa nangis? Saya lapar. Oh, lapar. Ngomong dong sama Yoyo. Yoyo ada duit. Nih. Yoyo punya 3.000. 3.000. Buat kamu makan di warteg ya. Mau Yoyo anterin ke warteg nggak? Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Nanti kalau nangis dikirain anak cengeng. Kamu juga tadi nangis, berarti kamu juga dong. Ya, Yoyo kan nangis ada sebabnya. Orang tadi catering Ibu Yoyo jatuh, ditendang, terus makanannya pada keluar. Kan Yoyo sedih, Bu Yoyo kan ini, apa namanya, udah capek-capek masak. Terus nanti kalau kehilangan langganan, Yoyo rugi. Udah siang, Yoyo mau pulang dulu ya. Makasih ya. Tuh, makanannya bisa ada lagi. Hah? Tadi kan udah nggak ada. Ya Allah, makasih ya Allah. Udah mengganti makanan cateringnya Ibu Yoyo. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yoyo, si Yoyo, tetaplah bersama.
atau kamu teriak-teriak. Ya, jatuh lagi dah. Hati-hati, nak. Bu, kan gini tadi, apa namanya, rantangnya ibu kan tadi yang catering, terus jatuh. Makanannya terus tumpah, gitu. Terus udah gitu, masa Yaya tadi di jalanan ketemu sama anak kecil, ngemis bu, perempuan, dia nangis. Terus lapar katanya, terus Yaya kasih uang aja buat makan di warteg. Ini tahu-tahu makanan yang dirantangnya masa isinya udah kembali lagi bu. Yaya jadi bingung. Kamu tuh cerita apa, Tona? Kan katanya ibu kan pernah bilang katanya di dunia ini kan masih ada keajaiban. Itu jangan-jangan ajaib ya bu ya? Sudah, Nak. Sudah. Ibu berkata seperti itu untuk memberi kamu keyakinan. Di luar semua kejahatan, itu masih ada kebaikan. Dan kadang-kadang kebaikan juga berbentuk keajaiban. Tapi kalau kamu cerita-cerita, kamu harus hati-hati. Nanti orang salah ngerti. Oh, ya tahu. Jadi apa namanya, kalau keajaiban harus disimpannya di dalam hati ya bu ya? Ibu ingin kamu tetap yakin. Di balik semua penderitaan pasti ada kebahagiaan. Kata Ibu Yaya kan, kalau kita benar kan pasti dilindungi sama Allah.